Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Hosnilawati Mar MPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 40 Pekanbaru yang merupakan CGP Angkatan Pertama Pekanbaru Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan hasil pembelajaran penerapan materi diferensiasi dengan KSE, kompetensial sosial emosional. Nah, dari materi pembelajaran diferensiasi, di mana di dalam pembelajaran diferensiasi itu dapat mengakomodir semua siswa. Praktek pembelajaran diferensiasi tidak hanya mengakomodir dari segi potensi murid, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan seperti indahnya perbedaan, kemerdekaan belajar, dan saling menghargai. Nah, kita tahu bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kesiapan materi yang berbeda-beda. Jadi, sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebelumnya harus dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, pemetaan kebutuhan belajar murid ini ada 3. Yang pertama, ditinjau dari segi kesiapan materi murid. Yang kedua, ditinjau dari minat belajar murid. Dan yang ketiga, berdasarkan gaya belajar murid atau profil belajar murid. Nah, pemetaan ini saya lakukan di kelas yang akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, yaitu kelas 9B. Terlebih dahulu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan cara menyebarkan list. Kebetulan kami sudah mulai belajar tatap muka, walaupun masih terbatas. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan siswa dan bisa menjelaskan langsung apa maksud dari kebutuhan belajar murid tersebut, sehingga memudahkan siswa dalam mengisi list tersebut. Nah, dari list yang diisi oleh siswa tersebut, dapatlah pemetaan kebutuhan belajar murid itu di kelas 9B, yaitu dari segi profil belajarnya, gaya belajarnya yaitu visual. Jumlah siswa di kelas 9B itu ada 20. Nah, semuanya gaya belajarnya adalah visual. Berarti saya harus menyiapkan bahan ajar saya berupa video-video ataupun foto-foto atau gambar yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian di RPP tersebut juga dituangkan tentang kompetensi sosial emosional. Nah, di RPP ini saya berencana menerapkan 3 KSE dengan ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran. KSE-nya yaitu pengelolaan diri, kesadaran diri, dan kesadaran sosial. Nah, pengelolaan diri yaitu nama tekniknya latihan bersikap tenang. Apa yang dilakukan guru yaitu menjelaskan kepada murid jika ada nanti guru mengucapkan kata patung, berarti murid diam atau tidak bergerak. Begitu sebaliknya, apabila guru mengucapkan kata manusia, maka murid bergerak bebas. Nah, saat murid menjadi patung, guru mencoba untuk menggoda. Kemudian murid yang tertawa atau bergerak berarti dia kalah. Yang kalau sudah kalah berarti keluar dari permainan. Nah, apa tujuan dari teknik ini? Yaitu untuk melatih pengelolaan diri agar dapat mengurangi ketegangan murid atau mengurangi tingkat stres dalam belajar. Yang kedua, teknik kesadaran diri. Nah, teknik KSE kesadaran diri ini
Nama tekniknya saya kasih nama bernafas dengan kesadaran penuh. Nah, apa yang dilakukan guru? Yaitu guru bersama murid melakukan ice breaking ringan berupa latihan pernafasan dan kesadaran penuh untuk memusatkan perhatian murid sebelum mengikuti pembelajaran. Berarti KSE kesadaran diri ini saya lakukan di awal pembelajaran, yaitu dengan melakukan teknik stop. Kemudian yang KSE pengelolaan diri tadi saya lakukan di inti pembelajaran setelah mereka diskusi sebelum presentasi. Satu lagi KSE yang saya pakai yaitu kesadaran sosial. Teknik ini saya kasih nama saling menghargai. Nah, apa yang dilakukan guru? Guru meminta kelompok lain memberi tanggapan dan saran atas hasil diskusi kelompok yang presentasi dengan menghormati orang lain atau teman dalam berdiskusi dan dengan pikiran terbuka menerima pendapat ataupun saran dari kelompok lain. Nah, apa yang dikatakan kepada murid? Kelompok lain dipersilakan memberikan tanggapan atau saran atau kritikan yang sifatnya membangun kepada kelompok yang sudah presentasi. Nah, tujuan teknik ini agar murid memiliki kesadaran sosial, dalam hal ini memiliki keyakinan diri untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemudian tibalah hari saya melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional ini di kelas 9B. Setelah saya terapkan, saya merasa dengan melaksanakan pembelajaran ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ini, kebutuhan belajar murid jadi terakomodir. Kemudian siswa menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun di awalnya tadi sebelum mulai pembelajaran saya ada keraguan apakah saya bisa melaksanakan RPP yang sudah saya rancang. Ternyata alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan rasanya boleh dikatakan tidak ada satu halangan yang berarti sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan secara lancar. Nah, saya berencana untuk yang akan datang saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dan KSE, yaitu rencana saya akan mengadakan perbaikan dalam hal RPP. Bagaimana RPP yang saya buat itu sesimpel mungkin dan mudah dilaksanakan di dalam kelas. Demikian refleksi saya, semoga bermanfaat bagi saya maupun orang lain.